وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia Allah berkahi ini. Dan alhamdulillah saya diperkenankan kembali untuk mengisi kajian di Cicurug. Sudah sangat lama tidak ziarah ke majelis ini karena kesibukan. Dan pada Allah pekerjaan masih di saat mudah-mudahan nanti bisa mendirikan sekolah di Cicurug insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bisa memfokuskan untuk berdakwah di dekat rumah tidak jauh-jauh. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Malam hari ini kita akan membahas tentang al-iman. Al-iman. Dalam judulnya menambah iman. Menambah iman itu sudah mengandung makna akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Adapun firqah-firqah yang lainnya, ada yang mengatakan di antaranya orang-orang Khawarij yang mana mereka menghukumi orang yang bermaksiat atau yang melakukan dosa besar itu berada kekal di neraka. Dan tentunya itu tidak benar. Kalau ada orang melakukan dosa besar itu seperti apa? Ghibah juga dosa besar. Ghibah dosa besar. Maka menurut Khawarij kalau orang ghibah kekal di neraka. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah orang yang ghibah melakukan dosa besar tapi dia masuk neraka dengan dosanya, tetapi kelak akan keluar dari neraka tersebut setelah dicuci di neraka, setelah dibersihkan dosanya. Ada juga yang memaknai tentang keimanan adalah jika seandainya orang bermaksiat maka imannya tetap sempurna dan imannya dia dengan Abu Bakar sama, dan ini juga tidak benar. Jadi kita jika seandainya bermaksiat maka itu tidak mempengaruhi keimanan. Jadi iman kita sama imannya Ali bin Abi Thalib sama Umar itu sama, betul atau tidak? Tidak. Ketika kita bermaksiat maka iman kita melemah. Dan tentunya tidak sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memaknai iman tasdiqun bil jinan, membenarkan, meyakini dengan hati. Tasdiqun bil jinan. Dalam tahrif yang lain dikatakan tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Kita mengimani Allah dengan hati kita. Kita yakin bahwa Allah ada. Kemudian qaulun bil lisan, harus diucapkan iman itu. Ya, tentunya dengan apa? Dengan
mengatakan saya beriman, syahadat juga diucapkan, tidak hanya cukup dengan keyakinan saja. Ada orang percaya Islam tapi dia nggak mau syahadat, nggak bisa, dia harus mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tasdiqun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Setelah dia yakin dalam hatinya, kemudian setelah itu mengucapkan, dan harus diiringi dengan perbuatan. Jangan syahadat ya syahadat, sholat enggak. Ada banyak orang seperti itu. Dia Islam tapi kelakuannya seperti bukan Islam. Ya mungkin bisa kita lihat lah, banyak public figure seperti itu, mu'alaf tapi masih saja dia main sama wanita, kemudian mendukung LGBT, kemudian itu bagaimana tentang Islamnya itu? Karena Islam itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan amalannya. Dia ketika dia beriman dan sudah meyakini Allah, meyakini Rasulnya, meyakini kitabnya, semua sudah beriman, kemudian mengucapkan dengan lisannya dan harus diwujudkan dalam perbuatan dia, sholat, zakat, beribadah, menjadi muslim. Misalnya seorang wanita yang dia beriman kepada Allah, maka tidak boleh lagi buligir, nggak pakai juga menutup aurat. Berarti kan itu menyelisih keimanannya. Harusnya dia mengamalkan apa yang dia imani dengan perbuatan dia. Maka sering ada perkataan seperti ini, orang itu jangan dilihat dari tampilannya, tapi lihat dari hatinya. Ada juga kayak begitu. Memang kadang benar, kadang tidak, Pak. Iya, manusia di mata Allah sama dalam kedudukan. Tapi kalau ada yang beriman dan tidak beriman, berbeda di hadapan Allah, betul tidak? Semua manusia di hadapan Allah sama apanya? Sama kedudukan sebagai manusianya dia. Tetapi kalau orang itu beriman dan ini kafir, sama apa di hadapan Allah? Tidak sama. Ya, tidak sama orang yang kafir dengan orang yang beriman. Semua manusia di mata Allah Subhanahu wa taala sama, dalam hak-haknya sama. Tetapi ketika dia beriman, maka tidak sama lagi dengan orang kafir. Maka ada yang namanya tasyabuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, tidak boleh menyerupai suatu kaum. Karena apa? Karena ada kelebihan di antara orang-orang yang beriman. Jadi tasdiqun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan nambah ketika beramal soleh, dan dia akan turun ketika kita bermaksiat. Ramadan gimana tuh Ramadan? Apa kabar Ramadan kemarin? Apa kabar Ramadan antum? Ramadan itu luar biasa, orang bersemangat ibadah, masjid penuh. Tetapi yang bertahan dengan Ramadan, Syawal, bulan Syawal itu artinya adalah naik. Ini Syawal turun, Syawalnya turun. Harusnya Syawal itu apa? Naik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, menetapkan di bulan Ramadan keutamaan-keutamaan yang tidak ada di bulan yang lainnya? Karena Ramadan itu madrasah. Yang menentukan berhasil atau tidaknya Ramadan adalah bulan selain Ramadan. Kalau kita di Ramadan yang ramai, setelah Ramadan tidak ada, BMT belum mencapai target, berarti kita tidak lulus. Alias Ramadannya naik, setelah Ramadan ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Apa kabar antum dengan tarawih? Sekarang tahajud? Enggak, sare itu nih. Apa kabar dengan puasa antum sebulan kemarin? Sekarang Senin Kemis, nungguan lebaran haji. Itu berarti kita tidak sampai kepada candu dengan ibadah itu. Karena ketika orang sudah masuk Ramadan, dia selalu mengingat, enak ya tahajud itu. Nah, setelah Ramadan terus dia. Makanya di antara para ulama mengatakan tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia yang beribadah setelah Ramadan sampai bertemu Ramadan lagi. Kira-kira antum dapat atau tidak? Nah, kalau orang alhamdulillah Ramadan kemarin, sekarang setelah Ramadan jadi lebih semangat ibadah, mudah-mudahan antum dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau ibadahnya hanya di Ramadan saja, kemudian lupa kepada Allah, bahkan wa yadzubillahi min dzalik, Ramadan
Sholat rajin setelah Ramadan enggak sholat. Isya insya Allah sholat, karena mau ikut tarawih. Sekarang habis maghrib capek tidur, bangun-bangun sudah subuh. Berarti tidak sampai kepada orang yang lulus di bulan Ramadan. Maka keimanan itu naik ketika Ramadan. Semangat bersedekah, kita nunggu Ramadan sedekah. Setelah Ramadan nunggu Ramadan depan lagi, baru kita mau beribadah. Jadi ibadahnya hanya di mana? Hanya ada di bulan Ramadan. Tetapi benar, ketaatan itu semakin menjadi iman kita bertambah. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah, karena puasa menjadikan kita lebih beriman. Orang yang bermaksiat, maksiat dalam artian berzina, tidak mampu menahan syahwat, maka solusinya apa? Berpuasa, karena dengan puasa dia akan menjadi beriman. Sianglah. Termasuk di antara pembatal puasa adalah melakukan apa? Hubungan suami istri. Insya Allah dia tidak akan membatalkan puasa itu, karena kalau dia melakukan atau menunaikan syahwatnya di siang hari, maka batal puasanya. Disitulah tandanya bahwasanya iman terkadang naik, terkadang turun, dan itu terjadi. Kita saja kadang kebaik-baik, kesana-kesana. Ada hari di mana kita beli buku, pengen kajian, pengen dicatat semua. Dengerin YouTube, buka kajian, download ini, download itu, dengarkan itu. Semangat tinggi. 2-3 hari, 4 hari besoknya lagi sangat. Beli buku, oh bagus nih buku akidah, beli buku fikih, beli buku ini, beli. Seminggu setelahnya apa? Malas. Ketika kita naik, ketika ibadah kita bagus, iman kita naik. Ketika kita melakukan satu maksiat, contoh misalnya, satu hari saja subuh-subuh atau malam antum subuh tidak sholat, sehari itu malas bawaannya. Betul tidak? Bangun terlambat jam 8, nggak ninggalin sholat zuhur, nggak sholat, hari itu suram. Malas ini, malas itu, boro-boro ngaji, sholat saja malas, karena keimanan kita sedang turun gara-gara kemaksiatan. Dan yang paling menakutkan saat kita membiasakan bermaksiat, maka tidak akan lagi menemukan halawatul iman, tidak akan menemukan lagi lezatnya iman. Ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, biasa-biasa aja. Ketika kita tinggalkan ibadah subuh, tinggalin, masih ada besok subuh lagi, boleh dikodok kali ya. Malas ngaji, ada waktu, padahal ada Quran. Ketika bermaksiat sekali 2 kali, bisa juga tobat masih ada, itu sudah dimatikan, tidak ada rasa lagi merasa penyesalan terhadap kemaksiatan. Wa yadzubillah min dzalik, sampai nanti dia tidak lagi merasakan keimanan dan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut, maka celaka baginya yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan imannya sedang turun. Maka apa saja sebab-sebab bertambahnya keimanan? Yang pertama adalah ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum, ma'rifatu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal siapa Allah, semakin kita takut melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh misalnya kerja. Kita kerja kalau ada tujuannya semangat. Kenapa orang sukses itu pagi-pagi bekerjanya semangat? Karena dia tahu dia mau beli ini, mau beli rumah, beli ini, penghasilannya jelas. Makanya pagi-pagi semangat. Kenapa orang kalau besok mau jalan-jalan malamnya itu sudah siap, sepatu sudah siap, bajunya, besok mau ke Pelabuhan nih, tipe tinggi siap-siap, sepatunya naon, kayak ekip foto pakai baju tilu kan, burung hijau koneng itu mesti siap. Kamu baru datang, disuruh ke depan, semangat, sampai begadang, besok nggak ada yang telat, karena mau ke depan, terlambat ditinggal. Tapi kenapa seperti itu? Karena sudah ada tujuan, besok mau kemana? Mau ke depan, mau ke Pelabuhan Ratu. Tapi bagi orang yang tidak ada kerjaan besok, apa dia semangat? Mengalir saja lah. Subuh tuh udah akan baik dan 8 bisa kayak ini. Karena tidak ada tujuan. Maka orang jika ada tujuan, semangat hidupnya. Kenapa ada orang yang sampai sholat malam, bertobat, berzikir, membaca Quran dan istiqomah? Mungkin antum pernah lihat ada orang duduk di masjid, sepertinya asik ngaji. Antum ngaji, sangat berat.
Ada orang duduk di situ, Allah, kulilingan, sepertinya enjoy dengan Quran. Anda buka Quran, berusaha seperti dia, kok berat anaknya? Oh, nyalatin kafaru, wah, tutup HP, bukan. Tapi ada orang di sana, masya Allah, dengan Qurannya seperti apa? Asik gitu. Kenapa? Karena berbeda keimanannya. Orang ini sudah terbiasa, orang ini sudah ada tujuannya dengan baca Quran begini. Lalu guru saya mengatakan, semakin kita tahu dalil, maka semakin semangat ibadah itu. Semakin kita mengenal Allah, kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa ada orang yang berzina? Kenapa ada orang yang bermaksiat? Karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Ada anak-anak yang takut sama ibu bapaknya. Misalnya kita ajakin gitu, jangan sekolah, kabur aja. Pasti dia ngomong apa? Takut dimarahin sama ibu sama bapak. Kenapa dia sampai begitu? Dia tidak mau diajak keburukan karena dia takut sama ibu bapaknya. Begitu juga kita, ketika kita diajak bermaksiat dan kita kenal Allah, mau apa tidak? Ya kan? Karena kita kenal siapa Rabb kita. Seperti anak itu mengenal bapak galaknya kumaha, hidungnya kumaha. Karena sudah mengenal anaknya, sudah tahu gimana kalau misalnya dia melakukan apa-apa masih dimarahin. Maka dengan itu kita ketika mengenal Allah, mengenal asma wa sifatnya, kita mengenal bagaimana ancaman Allah, bukan bagaimana pemurah Allah, ibadah kita semakin giat. Contoh, seorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sebesar gunung, sebesar langit dan bumi. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita sudah melakukan dosa membunuh, sudah zina, sudah mabuk, minum mabok-mabokan, wah biasa, pokoknya Allah maksiat kecuali kita sudah melakukannya. Karena kita tahu bahwa Allah itu Rabb yang Maha Pengampun, kita mau untuk bertobat kepadanya. Karena kita tahu sebesar apapun dosa kita, jika kita bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur, Maha mengampuni. Saat kita mengenal Rabb kita yang Maha Pengampun, kita akan datang kepadanya kemudian meminta ampun. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saat kita boga kahayang atau kita punya harapan hayang boga motor, hayang boga pamajikan, hayang boga imah, pasti hati kita pertamanya ka jelema. Sugan we aya nu mere, sugan we anu membantu, sugan we anu ngabantuan. Sugan we dibere ku si ieu. Pengen punya motor, sugan we anu mere motor. Tapi kita ngegantungnya ke siapa? Ka jelema. Mudah-mudahan jelema turun dari duit 1 miliar gitu kan. Yang boga imah kumahanya, mudah-mudahan jelema mere imah. Kenapa selalu manusia yang kita tunggu untuk memberi itu? Padahal ada Rabb yang apabila kita minta pasti memberi. Karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, kapanpun kita menemukan kesulitan, ada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat kita, di mana saja, dalam kondisi apapun ada Allah yang selalu bersama kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat meninggalkan Makkah bersama Abu Bakar menuju Madinah, naik apa? Pajero? Nggak ada Pajero. Naik apa? Naik kereta? Ada kereta. Jalan kaki. Kira-kira itu Mekah saat ke Madinah. Oh, sekarang naik bus dia 8 jam, itu sekitar 400 sekian kilometer. Di dia ke mana? Jakarta Surabaya mungkin ada ya. Jalan kaki. Antum wani kayak gini. Sudah ke Surabaya. Nyopot tas. Mikir Bogor, di Bogor ke Jakarta. Maka jalur mananya lumpang deh. Yang mau iu masih mikir-mikir. Tapi Rasulullah SAW ketika berangkat, apakah memikirkan nanti di jalan ada badai, nanti di jalan ada serigala yang makan, nanti kehabisan makanan, nanti gimana kalau kaki pegel, gimana kalau mati di jalan? Tidak, karena Rasulullah dan Abu Bakar mengenal Allah sebenar-benarnya. Tidak mungkin sesuatu yang ditinggalkan untuk Allah kecuali Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Maka Rasulullah tinggalkan, Allah gantikan dengan kota Madinah. Betul atau tidak? Harta sahabat yang ditinggalkan di Makkah kembali ke Madinah, apakah para sahabat langsung kelaparan? Apakah sahabat langsung jatuh miskin? Tidak. Bahkan kehidupan mereka berangsur menjadi lebih baik. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah Subhanahu wa taala.
banyak membaca Al-Quran, pelajari kitab Tauhid, asma Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah. Semakin kita kenal dengan Allah, kita akan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, al-ilmu an-nafi yadullu ala amrayn. Ilmu atau ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan ilmu yang bermanfaat, karena dengannya ilmu tersebut yang pertama mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah. Kalau ada kajian tersebut membahas sesuatu, haruslah kajian itu mendekatkan diri seseorang kepada Allah, bukan hanya membahas perkara dunia. Misal saya buka di sini pelatihan jual beli misalnya, sesuai dengan metode Nabi, yang dibahas bisnis. Gak ada satupun dalil hanya untuk mendekatkan dengan Allah. Harta banyak itu untuk Allah. Dia hanya menghitung keuntungan kerugian. Nanti kalau bisnis ini bisa beli rumah, bisa beli dari awal sampai akhir. Yang dia bahas hanya dunia. Berarti hal tersebut bukanlah ilmu bermanfaat, karena ilmu bermanfaat mengajarkan orang yang mempelajarinya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian menghasilkan orang tersebut keluar dari majlis itu dengan mengenal Allah, lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang mempelajari ilmu, maka dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal apa yang Allah cintai dan mengenal apa yang Allah benci. Kita melakukan sesuatu di hadapan bos kita, kira-kira yang dibenci atau yang disukai? Teman-teman yang kerja di perusahaan, mungkin di pabrik, di mana saja, ketika ada orang yang mengawasi kita, kira-kira kita baik atau buruk? Pasti baik, karena ada orang yang mengawasi kita, karena kita ingin dilihat oleh orang itu, biar kita dapat jabatan, biar kita dapat pujian. Maka dengan itu, ketika kita tahu apa yang Allah sukai, harusnya kita semakin memperbagus ibadah kita. Amalan untuk manusia tidak akan pernah selesai. Mencari keridhaan manusia itu nggak akan habis-habis, betul atau tidak? Sedangkan mencari keridhaan Allah, semakin kita tahu Allah belum ridho kepada kita, kita semakin semangat mencari keridhaan tersebut. Yang kedua adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah satu sebab yang menyebabkan kita iman yang bertambah. Bukankah kita sekarang lagi duduk di sini, pokok karena naon, hutang dengerin kajian, pokok kalau di rumah ayah budak tadi ceri kayak gitu, pokok di rumah kalau belum punya beras, pokok di rumah banyak masalah, datang ke majelis ilmu tenang dan iman kita bertambah. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, kenapa kalau lagi kajian itu semangat kita tinggi, keluar dong kayak pesta motor, pokok gitu kan. Kalau lagi kajian tahajud gimana? Haji insyaallah anak istiqomah itu. Pulang main jalan nangis pokoknya tadi kajian kenawan. Bahkan isukannya dia sehari-hari ditulis dibaca dia namanya yuk tulis bahagia penyambung. Itulah keimanan itu naik ketika kita menuntut ilmu ini. Ketika di majelis ilmu naik keimanan kita. Kenapa? Karena memang seperti itu. Orang yang berada di tempat ilmu, menuntut ilmu itu menambahkan keimanan. Berarti kita harus punya jadwal rutin untuk kajian. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari kajian itu kita suram. Kita yang biasa bertemu di kajian atau biasa ngaji lah, minimal ketemu jumpa dengan orang, kita kemana kerja, tinggal di hutan di mana, gersang. Karena dengan kajian itu terkadang ada kalimat yang solusi bagi saya ini. Kadang kita nemu sesuatu di kajian menenangkan pikiran kita. Karena di tempat inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah duduk suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, tenang. Ketenangan itu ditemukan di mana? Di majelis ilmu. Kenapa dulu para ulama itu ada yang dari Baghdad ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Mesir, Mesir ke Syam, mutar dunia. Padahal cuma untuk satu hadis, padahal untuk memurojaah kita, untuk ikut kajian di negara sana,
Bukankah di negaranya ada, tapi lebih baik keluar. Mereka bukan hanya sekedar mencari satu hadis itu, tetapi mereka tahu di tempat itu ada ketenangan, di tempat situ ada pahala. Berjalannya itu merupakan pahala, menuntut ilmu merupakan jihad. Antum datang jauh-jauh dari saat kajian di Cicurug sampai sini libur, tetap dapat pahala. Antum datang dari Bogor ke Sukabumi, sampai Sukabumi ustadznya nggak ada, tetap dapat pahala. Antum datang dari Bogor ke sini, di sini antum ngantuk, itu kita dapat pahala. Sampai yang ke sini cuma ngisi waktu doang dapat pahala. Sampai ke sini mau santai, nggak ada kerjaan di rumah, mending kajian, dapat pahala juga. Menuntut ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Walaupun kita duduk tidak niat, cuma duduk saja di situ, maka kita dicatat dalam golongan orang yang duduk di majlis ilmu. Wa yadullu alaihi ma taqaddam qawlu ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Karena orang yang takut kepada Allah itu para ulama. Ulama di sini artinya adalah orang berilmu. Kita ulama apa bukan? Kita bisa jadi ulama. Karena yang dimaksud dengan ulama adalah yang mengamalkan ilmu tersebut. Seseorang tidak akan disebut ulama sampai dia mengamalkan ilmunya. Antum dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan walaupun sedikit. Amalkanlah ilmu itu, maka antum akan menjadi golongan apa? Golongan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kemudian suatu hari salah seorang ada yang membicarakan seorang ulama. Ulama tersebut bernama Al-Imam Al-Qurhi. Di kajian Imam Ahmad ada seorang yang membicarakan Imam Ahmad rahimahullah, adalah ulama yang besar. Kemudian ada seorang bertanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang Imam Al-Qurhi? Karena dia itu adalah innahu qasirul ilm, ilmunya sedikit. Kemudian apa dikatakan oleh Imam Ahmad? Hati-hati kamu mengatakan seseorang yang dia itu ilmunya sedikit. Karena sesungguhnya ilmu yang dimaksud adalah apa? Ilmu yang mendatangkan ketakutan kepada Allah. Kita sekarang seperti ini. Kalau lihat orang awam, wah kamu jangan mengenal sunnah, wah kamu maksiat kayaknya. Bisa jadi dia punya sesuatu amalan yang kita tidak punya amalan tersebut. Kita terkadang merasa lebih mulia. Saya ingin cerita. Beberapa hari yang lalu ada panitia kajian bilang, Ustaz, ada ikhwan kita ini tidak mau lagi kajian sama antum. Anak hanya menyambung lisan. Kata anak, kenapa? Katanya karena antum foto profilnya ada foto antum. Karena ada foto profilnya ada foto anak. Kemudian dia gak mau lagi kajian sama antum. Kata anak, tidak apa-apa, yang lain masih ada yang kajian sama anak. Di Madinah saja ada orang yang mengatakan kalau yang duduk dengan Syekh Abbad itu bukan salafi, yang duduk dengan Syekh Abu Muhsin Al-Abbad bukan salafi. Yang salafi itu yang duduk sama Syekh Rabi, yang duduk sama Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ada yang seperti itu. Saya paham bahwasanya kaum muslimin berbeda pendapat tentang masang foto. Ada orang yang senang foto, ada orang yang tidak senang foto. Betul atau tidak? Kemudian kata dia, karena antum pakai foto, saya guru-guru saya juga ada yang pakai foto, tetapi saya juga menuntut ilmu dari mereka. Masalah foto ini, ikhwatu fiddin, azanallahu wa iyyakum. Para ulama berbeda pendapat dari dulu sampai sekarang. Apakah foto termasuk dari yang dimaksudkan Nabi SAW as-surah? Apakah surah itu hanya berhala saja? Apakah foto yang kita foto pakai kamera kemudian wujud ada muka antum, apakah itu foto juga? Karena sama-sama antum, seperti antum bercermin dengan cermin, di situ antum, di sini juga antum. Gak mungkin antum bercermin di situnya jadi ganteng, di sini jelek. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengharamkan mutlak, tidak boleh adanya foto sampai KTP pun nggak mau, kecuali paspor dia punya. Ya itu berbeda-beda. Tetapi jangan sampai gara-gara satu kekurangan kita sampai tidak mau lagi bersama dia. Misalnya ada ikhwan kita, mungkin istrinya belum berhijrah, atau mungkin istrinya masih begini, wah si itu mah nggak sunnah itu, kajian juga gak manfaat, dia masih begini, masih begitu. Jangan sampai kita merendahkan orang. Bisa saja satu amalan yang dia miliki kita tidak punya. Betul atau tidak? Antum melihat ada orang sholat 5 waktu, kita masih ingat tentang kisah Nabi SAW pernah mengatakan, sekarang ada yang masuk di ahli surga. Para sahabat semuanya penasaran, siapa kira-kira yang masuk? Tiba-tiba ada sahabat yang masuk, dan sahabat itu tidak dikenal, tetapi Rasulullah mengatakan yang masuk ini adalah ahli surga. Akhirnya salah satu di antara sahabat Abdullah bin Umar ingin mengetahui rahasia dia, kok dia bisa dapat tazkiyah masuk surga nih. Masih ingat kisah itu. Kemudian dia berangkat ke rumah orang tersebut, kemudian mengatakan, ketuk pintu,
wahai saudaraku, saya kenal ini anaknya Umar bin Khattab. Saya dan bapakku sedang bertengkar. Silakan. Saya di sini dulu lah, menginap sebentar sampai saya akur sama bapak saya. Silakan. Hanya dimasukkanlah Abdullah bin Umar ke rumah tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar hanya numpang saja di situ. Setiap hari lihatin, nggak ada yang istimewa, begitu aja. Keluar masuk, malamnya juga biasa, masak gini. 2 hari, 3 hari, biasa-biasa aja. Nggak ada amalan, mungkin malam tahajud dia di luar tuh bertahajud wajar harus surga, atau ngaji terus, atau sedekah. Hari ketiga orang tersebut mengatakan, ya Abdullah bin Umar mau berkata kepada orang tersebut, saya minta izin karena sudah habis jatah apa? Jatah tamu saya. Kenapa? Kamu udah baikan lagi kah dengan Umar? Tidak, ini udah habis saja. Kemudian Abdullah bin Umar mau keluar tapi masih penasaran. Akhirnya sudah jujur. Wahai saudaraku, sungguhnya aku itu tidak ada berseteru dengan ayahku. Aku sama ayahku damai-damai saja. Kemarin itu ketika kau masuk ke masjid, ingat ya itu kemarin Rasulullah mengatakan akan datang seorang ahli surga. Tiba-tiba kamu yang datang. Nah sekarang saya mau tanya, kamu kenapa bisa jadi ahli surga? Dan sampai mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah. Kata sahabat tersebut, emang gigi. Untuk settingan ayam mana yang lagi sholat. Nggak gini ya saya sholat seperti yang lain. Saya masak, saya ini nggak ada settingan. Tapi masih penasaran. Akhirnya ketika Abdullah bin Umar mau pergi, ya sudah saya berangkat. Kemudian dia memanggil, wahai saudaraku, jika seandainya Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku ini ahli surga karena amalanku, mungkin tidak ada amalan yang istimewa terhadap diriku, tetapi aku mungkin akan membanggakan amalan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika aku tertidur, tidak pernah aku menyisakan dalam hatiku kebencian kepada orang, dendam kepada orang, gak pernah memikirkan orang nyakitin dia. Pokoknya penting teh geus we damai. Gak pernah ada. Kalau kita kan keheul ka batur munggu di dieu penting teh aya kene gendut di dieu. Ingat ka batur keheul, baheula pernah di dia enggak ada. Hatinya itu bersih. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ternyata ini yang tidak dimiliki oleh kita. Karena kita mah lihat orang semangat sedikit, kitanya iri sama dia. Kita lihat orang begini, lihat, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya ada orang-orang di sana yang amalannya jauh lebih baik dibanding kita. Dan jangan sampai karena kesalahan satu orang yang kita anggap itu salah, menutup kebaikan dia di hadapan kita. Ini penyakit ikhwan yang ikhwan sunnah terutama, ketika memandang satu kesalahan seorang itu menutup kebaikan semuanya. Ada ikhwan kita mungkin baru belajar, mungkin baru mengenal, kadang ada khilaf pendapat yang dia tidak ketahui, langsung mengatakan ponis demikian, ustaz ini tidak sunnah, ustaz ini tidak salafi, ustaz ini, masya Allah. Kalau seperti itu dia berkata kepada yang lain, dia menutupi orang untuk menuju kebaikan, betul atau tidak? Dan itu hal yang biasa. Saudara Syekh Albani rahimahullah, sampai ada yang mengatakan Syekh Albani tidak punya guru, Syekh Albani ilmunya ngada-ngada, belajar otodidak. Maka di majlis dulu Syekh Abdullah, guru saya Ali Nasaid, ada seorang mahasiswa dengan congkahnya mengatakan, Syekh, bagaimana pendapat antum tentang Imam Az-Zahabi, tentang Imam Ibnu Hajar, tentang Imam An-Nawawi, karena mereka punya penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Apakah bukunya boleh dipelajari? Kenapa antum pakai buku-buku ulama ini? Padahal kata saya, ya ittaqillah. Antum sama Syekh Albani, antum sama Imam Nawawi sudah selevel. Berapa ribu Imam Nawawi hafal hadis? Antum hadis arba'in sudah hafal? Berapa banyak Imam Az-Zahabi mengarang kitab? Antum sudah hafal Sahih Bukhari? Berapa kitab yang antum baca di bulan ini? Mereka tiap hari menuntut ilmu, mengarang kitab. Kalau ada satu kesalahan, kalau ada satu, ya mungkin itu namanya juga manusia. Tidak semata-mata kita langsung saya tidak mau mengambil dari Imam An-Nawawi. Imam Bukhari pernah melakukan kesalahan tapi salah ucap. Ya, ketika ditanya tentang apakah lafaz Al-Quran makhluk atau bukan, sampai belum mengarang kitab Khalqi Af'alil Ibad karena perkataan yang secara general, secara umum diucapkan dan orang salah paham, sampai ditinggalkan seluruh murid-muridnya kecuali beberapa orang, di antaranya Imam Muslim yang bertahan, sampai Imam Bukhari membatin dengan kejadian ini sampai meninggal.
Lihat selevel Imam Al-Bukhari, ya, yang melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu tidak disengaja, karena dia tidak bermaksud mengucapkan itu, karena itu perlu penjelasan lain, sedangkan waktunya sudah mepet dan orang salah sangka, maka hendaklah membersihkan hati kita. Karena ketika kita ada perasaan itu di dalam hati kita, merasa kita lebih mulia atau menganggap orang yang salah itu salah terus, maka iman itu pun akan menjadi apa? Menjadi tidak ada. Makanya kebersihan hati harus senantiasa dibersihkan, dipelihara. Apakah antum ada penyakit hasad, penyakit iri, ghibah dosa besar? Apakah antum ada zon, curiga? Apakah antum ada mengira-ngira keburukan? Inna ba'dha dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Siga nama saya tata. Siga nama teh dosa. Siga nama saya teh. Siga nama. Siga teh di dia. Siga. Kila waktu cek si ieu mah, pancek si eta, sigana. Itu adalah hal-hal yang kita tidak sadari, menutup hati kita dengan noda-noda dosa, kemudian akhirnya hati kita menjadi kotor dan iman kita menjadi berkurang. Sebab yang ketiga adalah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya Al-Qur'an dan ayat kauniyah. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh, semakin beriman. Ketika kita tahu kita punya penyakit misalnya ginjal, jantung, darah tinggi, kolesterol, baru tahu ternyata kurang saja darah sekian jadi penyakit, nambah darah jadi penyakit. Harus apa? Stabil. Antum pengen darahnya rendah apa naik? Enggak mau, kayaknya apa? Stabil. Baru kita tahu ternyata apa yang sudah Allah tetapkan itu adalah sebuah keagungan, maka bertambah iman kita. Kita tahu bagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh seperti itu dari biji, kemudian jadi bibit, kemudian jadi pohon. Kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hujan diturunkan, di saat hujan curug panas. Kumaha bisa mengatur itu? Betul atau tidak? Semakin kita tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita beriman. Makanya kadang-kadang perlu juga tadabbur, tapi ulama pun tadabbur. Nah, ulama pun tadabbur, naik gunung. Gunung ini suka gunung itu. Nah, jangan tadabbur Ustaz, ayat-ayat kauniyah, salat tadabbur ieu. Udah dia tadabbur turing we ngaku tadabbur alam. Kajian itu turing. Itu salahnya juga tadabbur. Jadi tadabbur harus pada tempatnya. Jangan setiap hari dalilnya tadabbur. Masjid terasuk. Dak tadabbur di sawah. Pan tadabbur ya Ustaz. Ini hayang ini manuk, cabe, terong, tadabbur. Iya, tadabbur dalam hal-hal tertentu dan waktu tertentu, tapi kewajiban yang lain harus ditunaikan. Maka tadabbur ayat kauniyah ini tidak terbatas dengan naik turun gunung, harus pergi setiap hari ke sawah, tetapi kita bisa melihat di mana sih tubuh kita ini adalah ayat-ayat Allah. Betul apa tidak? Kumaha ieu kumaha tadi ieu kunaon ieu kan dia untuk kahanap kunaon ieu betul kunaon ieu nanti cari dia tadi dia cari kunaon mata tadi dia kan itu ayat-ayat Allah. Betul tidak? Allah sudah menciptakan kita dengan sempurna dan gak ada manusia yang plek sama walaupun kembar. Ayat-ayat Allah bukan? Ayat-ayat Allah. Ada manusia yang keluar dari perut orang. Antum buang air keluar lele. Antum buang air keluar lele. Aneh apa enggak? Aduh, jadi betul gubuk tuh lele gede. Di mananya datang lele gitu betul. Aneh apa tidak? Ada yang lebih aneh. Ada manusia yang keluar dari perut ibu. Dari mana datang itu? Tiba-tiba antum, anak-anak antum keluar ya. Ya budak teh ini sahanya di mata jelema. Ya budak teh budak yang namanya. Kita nikah tiba-tiba ini, ya itu anak kita. Dari mana datangnya? Dari perut seorang ibu. Itu aneh apa tidak? Aneh, ajaib ada orang manusia keluar dari perut. Nggak makan orang keluar orang. Tiba-tiba ada manusia yang dilahirkan dari perut ini. Dan kita semua lahir dari perut itu. Aneh atau tidak? Maka orang yang mampu membaca ayat-ayat kauniyah semakin takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kemudian mentadabburi Al-Qur'an. Sering sekali tadabbur ini hanya dibatasi. Orang tuh rame tadarus kalau di bulan Ramadan nunggu rame kampung gini tadarus. Aki-aki, tiga putih, ngejang kene semangat. Hayang hatam Quran di bulan Ramadan. Beres Ramadan.
Oh Suranda dengar rubut dari Suranda. Masih gitu kemana? Oke, Ramadan harap Ramadan Rajaban mudah kami deh. Betul atau tidak? Jadi tadabbur ini hanya Al-Quran, Syahrul Quran, Ramadan Syahrul Quran, ramai orang lomba-lomba menghatam. Apakah ada yang sudah merutinkan ya minimal sebulan sekali khatam Quran? Ada yang setahun sekali lah khatam Quran. Hanya Ramadan saja. Padahal tadabbur Al-Quran itu tidak terbatasi di bulan Ramadan. Memang Ramadan Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, pahalanya dilipat gandakan. Berapa pohon jenuh bulan lain? Ulama hayang Ramadan ini bulan betul bisa ayat Syawal. Bentar lagi kita masuk ke bulan apa? Zul apa? Zulqa'dah lah, karena Zulhijjah. Syawal ayat ini tak ya? Ayat ini Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah dan Zulhijjah bulan haram apa bukan? Kajian Ustaz Umar kemarin Abu. Zulqa'dah dan Zulhijjah bulan haram apa bukan? Bulan haram. Di bulan haram itu ada pahala-pahala apa tidak? Ya banyak. Kenapa kita cuma Ramadan? Tadabbur Al-Quran sekarang tadabbur bisa di mana saja. Apalagi kalau kita sudah tahu lezatnya Al-Quran, kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu syafaat bagi kita semuanya. Al-Quran itu adalah penolong bagi kita, seperti layaknya seseorang yang dia sudah tidak punya apa-apa, tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu dan dia bahagia. Kita baca Quran, satu huruf diganjar 10 kebaikan. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, persiapkanlah dirimu untuk hari besok. Misalnya besok kita dapat kisi-kisi jam 4 malam. Jam 4 disukan malam. Aik naon lagi nak? Aik sare. Aik kisi-kisi misalnya suka jam 4. Jam 4. Jam 7 ya 8. Umrah jauh kering, malah nyampe ketika jam 4. Infak. Kami diinfakkan. Sholat capek cangkel. Puasa mau bisa ada penting. Apa? Amalan bisa antum sedikit tapi banyak pahalanya. Baca Quran. Antum baca Quran itu satu huruf 10 pahalanya. Dari jam 7 antum ngaji 3 jam 4 berapa pahalanya? Kemudian setelah antum ngaji rahimahullah bawa pahala banyak. Ibadah yang paling singkat dan cepat pahalanya Al-Quran. Makanya para penghafal Quran itu semangat karena dia tahu baca Quran ini menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Ada orang yang sampai tidak tidur, main judi, main trading karena tahu nih pundi-pundi uang nih jam berapanya, jam 1 lagi naik-naiknya nih. Rela dia mati-matian haram oke, gak pers. Karena dia tahu ini menguntungkan, betul betul. Sekarang kalau orang tahu ngaji itu pahalanya banyak, atau dalam unggal poe urang muka Quran passwordnya ngaji nggak hafal Quran. Kita buat password Quran itu kudu ngaji heula, tapi hafalan. Jadi Quran teh kuncina mun can setoran maka buka ya HP. Sigana geus haratam kabeh da unggal poe ge keluar asup geus bawa kuota ge asup keluar we. WhatsApp itu grup hiji-hijina buka keluar. Tanyuan ini status namanya duaan coba lamun eta Quran gitu buka deh tinggal dari tutup deh buka deh hafal wah hafal tapi sayangnya karena kita tidak tahu kalau buka Quran itu berpahala cuma WhatsApp mah ada pahalanya tapi random pahalanya pahala-pahala tertentu. Tapi kalau Quran buka saja begini, kita lihat saja hurufnya itu membersihkan ini dosa-dosa kita nih, mata yang sering jelalatan sana sini buka ya. Iman jadi naik, pahala bertambah, kita mendapatkan pahala kalau kita tahu ya tentang pahala tadabbur tersebut. Tadabbur bagaimana? Tadabbur itu bisa kita menggunakan terjemahan Quran. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, maka bahasa Arab itu sangat membantu seseorang untuk memahami Quran. Walaupun tidak sampai 100% dia paham makna yang ada dalam Quran itu secara letterlek saja.
Tapi bisa didukung dengan baca tafsirnya, baca penjelasannya, ngaji ke ustadznya untuk menjelaskan ayat tersebut. Kemudian yang bisa menambahkan keimanan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah ibadah yang ringan juga, dan Quran juga kan termasuk dari zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Sesungguhnya berzikir kepada Allah menenangkan hati kita. Zikir terkudu anu loba-loba, anu panjang-panjang, mudah istighfar. Istighfar itu kalau diresapi akan sangat terasa. Makanya kalau setelah sholat itu ulahan 30 hungkul coba. Subhanallah, Nggak seperti itu. Kalau kita zikir subhanallah, dirasa-rasa ada subhanallah teh. Subhanallah, betul. Begitu kan? Alhamdulillah. Ingat rezeki itu loba. Alhamdulillah sehat kayaknya. Alhamdulillah pemajikan sehat, anak sehat. Alhamdulillah laku dagangan sanajan telaris pisan. Jadi ingat alhamdulillah. Kamari gering ini sehat, alhamdulillah. Jadi itu menenangkan hati. Ulah zikir yang 2000. Tatkan dalam zikir mana hati? Ayo lisan mah eta mah formalitas. Enggak juga. Karena apa yang ada di dalam hati tertuang di dalam lisan. Ieu naon jeroana? Adem sari dituang kopi. Moal adem sari. Oh, orang tuang kopi. Woi, usahanya bisa sulap henteu. Tuang ke adem sari we. Dalam hati kita bersih, keluarnya bersih. Dalam hati kita zikir, lisannya juga berzikir. Makanya tanda-tanda orang yang berzikir kepada Allah, lisannya baik. Kalau ada orang tukang gibah, tukang menghina, tukang ngomongin orang, tukang bahasnya yang gak penting-penting, berarti itulah kualitas apanya? Hatinya. Ada pepatah begini, kalau orang sering membicarakan kekurangan orang lain, sejatinya dia sedang menunjukkan kekurangan dia. Yang itu si etanya, urang mah kieu, si eta mah dibandingkan, padahal dia itu sedang membicarakan kekurangan dia yang dia keluarkan dengan orang ini. Nya si eta mah tuh kitu, padahal mah orang kamari mah kieu. Orang seperti ini dia sedang membicarakan kekurangan dia. Itulah yang ada dalam hatinya. Hayo we, apanya si eta? Setes si eta mah nya urang mah nyaho keur leutikna ge. Wah, udah dibahas gibah jatuhnya. Ah, ieu mah untuk kebaikan ya. Ini untuk kebaikan aja ya. Enggak ada kebaikan, antum udah gibah 2 jam jadi enggak ada kebaikan. Karena apa? Itulah isi hati dia tertuang dalam lisan. Aya jelema nu ayeuna naik motor jadi anjing sia. Eta anjing sia teh aya namun budak leutik teh di jalan-jalan teh ngomongna kitu. Di pasantren oge baru datanya, di pasantren. Rewas-rewas teh unyang anjing. Bener, kenapa itu isi hatinya kedan ditonton atau YouTube nanti nu kali itu wungkul main game unyang anjing we. Ya seperti itu. Dulu kayaknya di zaman saya orang jarang ada yang bilang unyang anjing teh. Zaman enak budak leutik, saya pergi beli lampu ke Cisaat. Beli lampu. Mang saya lampu. Aya budak TK asup jeung indungna teh tah. Set. Indungna kadinya budakna nyokot HP. Ngabuka geuning, si anjing, ya si anjing. Itu budak TK. Kata saya, astagfirullah. Kata budak TK ini karak balik TK saya indungna teh. Kamanya kali itu indungna teh. Budak teh cicing dina kursi teh di toko. Enak HP main. Wis anjing jeung. Cek saya tuh ya Allah ya Rabbi eta budak zikirna teh kitu. Kata-kata yang kotor itu berbahayanya, itulah yang keluar dari hati. Makanya barang siapa yang hidup dengan sesuatu dia mati dengan sesuatu itu. Wa izubillah keur kita sakarat disebut-sebut ku anjing mungkul. Da enak mah ikhwan-ikhwan sunnah ge lamun anjir cenah. Anjir kajian keren. Eta anjir itu bahasa yang kurang tepat untuk diucapkan, apalagi kita yang menuntut ilmu. Itu kualitas kita. Ewas lawan.
goblok nya jelema. Itu aja, itu tuh kualitas ini. Set keluar dia. Seperti teko berisi air dituangkeun cai jerona. Moal mungkin iya dituangkan jadi kopi dan iya mah adem sari. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan hati kita menjadi bersih. Yang keluar dari hati itu hanyalah kebaikan. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah nih hati ini bersih. Simpelnya adalah istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah salat Isya, cukup nanti saya sambut lagi. Sampai jam berapa? Sampai jam 8. Baik. Kita cukupkan, kita sholat Isya dulu. Nanti ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak ada kita akan tutup insyaallah. Kita tutup terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul iman a'azzanallahu wa iyyakum. Beberapa hal yang sudah kita sampaikan tentang amalan-amalan yang dapat menambahkan keimanan kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Bersemangatlah untuk mencari dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bersemangat beribadah, semakin takut untuk melakukan kemaksiatan, semakin giat untuk beribadah dan tahu tujuan kita. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu, termasuk di antara dari hal yang dapat menambahkan keimanan kita. Hadirlah majelis ilmu dimanapun itu, semudah kita, seluang kita. Jangan katakan bahwa kajian itu hanyalah untuk orang yang nganggur saja, gawe kajian. Sering sekali ada yang minta misalnya, Ustaz, kajian kapan? Pas saya kajian udah hadir, nanti ketemu lagi besoknya, antum kemarin gak hadir. Ustaz, anak sibuk. Wajarlah anak menganggur. Wajar anak nganggur, antum sibuk, padahal sama-sama sibuk. Kajian mah lain jang jelema nganggur. KBG 1000. Betul tidak? Ya nanti jam genep tika jam 8 namun jualan goreng pisang mah laku. Tapi kita datang ini bukan karena kita nganggur, karena kita tahu pahala apa yang ada dalam kajian ini. Jauh, dekat. Itu membedakan dengan niat-niat kita, karena kita tahu bahwa yang datang kajian tahu dalilnya, tahu keutamaannya, tahu kalau di sini tempat iman itu ada di sini, semakin meningkat iman kita. Berbeda kalau kita duduk di pinggir jalan, beda kalau ngobrol di rumah, beda kalau bekerja. Maka menuntut ilmu adalah cara bagaimana kita meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang berikutnya adalah tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang kauniyah maupun Al-Qur'anul Karim. Dan tadabbur itu tidak dibatasi kapan saja. Ramadan bagus, tetapi di luar Ramadan harusnya masih seperti itu. Kita sempatkan diri kita untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah ini tentang teman. Pilihlah teman yang menambah keimanan kepada kita. Berteman itu sangat penting. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan tentang teman, bahwa teman itu seperti cermin kita. Kita berteman dengan siapa, itulah kualitas kita. Maka pilihlah teman-teman yang mendukung keimanan, bukan teman-teman yang menurunkan keimanan. Cari teman-teman yang maslahat di dunia dan di akhirat, bukan hanya teman-teman yang ulin wehungkul, nggak ada maslahatnya. Kita dekat dengan orang karena ada keimanan di situ. Pilih teman-teman, komunitas-komunitas. Kalau ada komunitas-komunitas yang hanya hai, kumpul-kumpul lo hungkul, faedahna mending gak usah, buang-buang waktu. Cari komunitas-komunitas yang bermanfaat, ada faedahnya di situ, ada ilmu di situ, ada iman di situ. Bukan komunitas yang saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Cari orang-orang yang dapat menguatkan keimanan kita. Di antara teman adalah juga istri. Betul atau tidak? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Sahibatihi, sahibah itu siapa? Istri itu, sahabat kita. Yang punya istri kan sahabat ya. Ayo ini si eta.
di imah ya kemana-mana ngilu. Sahabat kita, istri itu kan sahabat yang paling lama, ya kan? Nempel. Maka pilihlah sahabat terdekat itu adalah istri kita. Istri itu adalah teman hidup kita yang susah senang bersama, mengarungi rumah tangga. Maka pilihlah wanita yang menambah keimanan kepada antum, bukan hanya sekedar yang cantik saja atau yang benghar saja. Kata Rasulullah SAW apa? Fadfar bidati dini taribat yadak. Pilihlah yang kuat agamanya, maka engkau akan beruntung. Dari gelis mah 3 bulan paling ya enggak? Pemajikan gelis 3 bulan masuk gelis kayaknya geus kalilaan mah. Nah jadi kieu nya asa kamari mah teh kieu. Weh gelis mah sakideung paling ke kesem-sem nawe bulan-bulan pertama nikah. Oh, selfie kaki, telinga, luhur, pasang sini. Caption, geus dilala mah kabar teh. Ah, karasa. Nikmatnya cuma yang itu aja 3 bulan, indah-indah. Kade-kade nama nu itunya kalakuan nu ieu, ieu kalakuan itu. Maka yang agamanya kuat tidak akan pernah membosankan. Aya we hiburan teh. Adanya ngaji, akhlaknya semakin bagus. Mungkin keur nikah mah duit loba keneh. Indah. Karasa geus 3 bulan pabrik bangkrut di PHK. Yang tadinya biasa asuransi naon teh eta kesehatan naon teh perusahaan kan ada jaminan teh ya. Namun di pertambangan rumah sakitnya harus yang rumah sakit ini yang gede-gede. Keluar di pertambangan ka puskesmas. Wah, yang biasanya kelas VIP dirawat akhirnya di mana? Puskesmas, pakai PJS. Tapi kalau wanita itu beragama, saya dulu gabung sama pertambangan di Kalimantan. Mereka itu sejatinya bilang gini, sabar nama geus sange gawe kieu teh. Ya maksudnya harus pergi kerja nanti dapat cuti 2 minggu pulang berapa bulan deui karak menang deui. Enggak ada itu kan non stop pekerjaannya ya. Hayang mah cicing imah gitu ya, yang bisa dekat dengan keluarga. Terus saya bilang, kenapa enggak resain aja cari pekerjaan lain? Ustaz, beratnya itu istri. Istri itu sudah biasa dengan fasilitas perusahaan. Ya kalau sakit diri huntu ge hayangna VIP dokter nage. Mau diberi obat diri huntu mah. Karena udah fasilitas itu. Kalau sakit, kalau ini banyak itunya jaminan-jaminannya. Itu yang berat katanya. Karena kalau anak keluar, istri anak yang gak betah, yang biasa makannya tinggi, nanti anak keluar harus masak sendiri, itu bisa. Ya. Jadi pilihlah istri yang mendukung antum dalam ketaatan, bukan justru malah menghancurkan ketaatan antum. Karena wanita itu luar biasa ya. Memilih wanita jangan salah, dan memilih istri jangan salah, karena itu teman hidup antum. Kecuali antum aya opsi 2, 3, 4, ya kan? Ame aya pilihan. Tapi kan nyatanya hiji wae di baheula, ya kan? Maka cari yang agamanya bagus, yang menasihati, bah sholat, azan, lain. Bapak ulah sholat lah, dia baso, wah, lihat anak dididik yang wah ini. Maka bersyukurlah walaupun istri yang kita miliki gak cantik-cantik amat lah, tapi kalau agamanya kuat, setiap hari terus bertambah kebahagiaan. Dia paham pas kita lagi turun, dia paham lagi bahagia, dia mampu untuk merendam kemaksiatan kita. Pilihlah yang baik. Kemudian di akhir saya ingin bercerita. Cerita ini terdapat di negeri Yaman. Ada seorang yang pakar, ahli dalam bangunan, sebutlah seperti arsitek gitu ya. Arsitek ini kerja di sebuah perusahaan, kemudian dia udah merancang bangunan macam-macam dari mulai muda sampai tua. Ketika tua sudah bosan, hayang naon, hayang resign, hayang keluar lah, geus kacukup ieu imah boga segala boga. Datanglah dia ke bosnya, kemudian dia bilang, bos saya mau keluar. Aduh, nyaah keluar mah butuh keneh, tapi kekeh hayang keluar.
Kemudian kalau keluar, sekarang kamu mau apa? Saya mau pesangon. Karena apa? Saya sudah kerja di sini, saya minta pesangon. Akhirnya kata bosnya, kalau kamu mau pesangon, syarat kamu satu aja. Sekarang kamu buatkan saya satu rumah lagi, terserah kamu. Ini udah hilang semangat kerjanya. Biar gak asal-asalan. Kira-kira lah misalnya. Yang diburu yang penting dapat pesangon, kemudian apa? Kemudian keluar dari pekerjaan tersebut. Akhirnya dia buat rumah asal-asalan, buat rumah. Setelah selesai, dia datang ke bosnya. Bos, syaratnya sudah selesai, itu rumahnya itu udah beres. Kata bosnya, selamat, kamu boleh sekarang bebas dari pekerjaan. Pesangon kamu rumah itu yang kamu buat. Jadi pesangon itu, pesangon itu 5 eta tah. 5 eta itu harga pesangon kamu. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Kita itu sejatinya sedang mempersiapkan untuk hari nanti. Betul atau tidak? Apa yang kita perbuat, kita masih diberi kesempatan hidup teh ku Allah tuh jangan eta lah. Buat apa kamu itu? Kita masih bisa bangun pagi nikmat atau tidak? Kita bisa bangun hudang deui gitu. Kamu mau kergering mah sareta sieun kitu man buka. Sieun kalau sakit atau kena musibah can sia maot kieu teh hudang deui alhamdulillah hirup kene. Pas kieu tiba hudang deui alhamdulillah hirup kene. Kumaha mun kieu langit. Maka ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita sejatinya untuk kita sendiri. Seperti orang tadi, dia diberikan kesempatan 1 kali lagi bangun rumah. Tergantung kita mau membangun rumah yang bagus atau mau bangun rumah yang jelek. Bisa jadi itulah pahala kita. Maka waktu yang Allah berikan yang sedikit ini, kita itu nggak ada jaminan besok masih hidup atau enggak, ya. Apalagi zaman ini sudah tua seperti ini, kemaksiatan di mana-mana, hirup pikuknya seperti ini. Kita hanya satu, udah meninggal dalam keadaan Islam, surga, itulah cita-citanya. Tapi apakah kita sudah memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita? Apa belum? Bisa hudang kene, gitu-gitu kene. Bisa gitu-gitu kene. Sudah Allah berikan umur sampai bulan akhir Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah gitu kene. Bulan Ramadan ke hari. Iya, namun masih kene ayat. Maka kita semua ini sejatinya sedang mempersiapkan hari akhir itu. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan di mana? Di akhirat. Apa yang kita lakukan dari mulai sholat dan untuk kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita mau infak, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Kita mau maksiat, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kita ini untuk kita. Maka ingatlah kemaslahatan dunia dan akhirat. Akhirat lebih dikedepankan. Hanya waktu ini hanya tinggal menghitung, nggak ada jaminan yang muda, panjang umur, yang tua isukan maut. Banyak yang tua, umur panjang, muda kecelakaan oleh Allah. Iya kan? Maka selalu mengingat kepada hari di mana kita berpisah dengan dunia ini. Bukankah sekarang orang-orang yang ada di kubur itu ingin kembali ke dunia walaupun hanya sajan? Dan yang kisi-kisi nanti yang balik ke dunia. Apakah bisa balik ke dunia? Nggak akan bisa. Antum kalau sudah dikubur, nggak ada yang balik lagi ikut kajian lagi ke sini. Al-Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan, jika seandainya ada orang yang sudah pernah sakarat dikubur balik lagi ke dunia, mual tenang hidupnya, karena sudah tahu gimana sakitnya sakarat, gimana di dalam kubur, gimana pertanyaan dalam kubur, mual dia nggak akan tenang seumur hidupnya, karena dia sudah ibaratnya pengalaman kurang nunggus mau tungkul. Ini pernah sakaratul maut hidup dia ini pernah maut balik dia ini nggak ada. Kalau sudah meninggal udah ada meninggal. Maka itu pengalaman yang paling bisa mengesankan, bisa menakutkan. Antum tinggal pilih mau yang mengesankan atau yang menakutkan. Kalau mengesankan mah pas maut tergenangan dicabut nyawanya, dibawa ke azab kubur, atau yang mau menakutkan. Itu pilihan kita. Kita ini gini-gini yang ini duduk dari jam 6 sampai jam 7 sampai jam 8. Bukan omong kosong, bukan ngisi waktu, tapi kita ingin pahala ini. Pahalanya ada apa enggak? Betul tidak? Kita ini mudah-mudahan dari jam 6 sampai jam 8. Nanti ketika ditimbang pahala itu yang berguna di hidup kita hanya jam 6 sampai jam 8 saja. Bisa jadi apa tidak? Bisa jadi ada orang umurnya 60 tahun, kemudian ditimbang amal ibadahnya.
Gejlek ya, maksiatnya gede teuing, asup neraka. Maka ada waktu-waktu, mudah-mudahan ketika ditimbang oh ternyata ada waktu yang diberkahi Allah, pahalanya besar. Jam genap kita jam 8, jam 4 kita jam 5. Itu yang kita inginkan. Kualitasnya bagaimana? Hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tergantung antum ikhlaskan. Niatnya bagaimana? Jangan sia-siakan setiap kesempatan. Selama kita punya kesehatan, ambil. Setiap ada kesempatan beribadah, ambil. Kita tidak tahu masuk surga dengan sholat, atau masuk surga dengan puasa, atau masuk surga dengan duri yang kita lempar di jalan ame batu henteu katinca. Apakah kita masuk surga dengan uang 2.000 perak ke tukang parkir? Ayo tukang parkir, butuh duit, kita kasih 2.000, ternyata 2.000 itu bisa beli lauk, dia makan, dia hidup. Kita nggak tahu bahwasanya kita masuk surga dengan senyuman kita. Jelema anu dianggap difitnah, hirup kumaha dunia ya, seperti Imam Bukhari. Kumaha Imam Bukhari perasaannya, wah luar biasa. Imam Bukhari itu kajian, kemudian kajian itu ribuan orang hadir, sampai gang-gang itu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin mengambil ilmu di majelisnya Imam Bukhari. Ketika terjadi fitnah, kesisa cuma 3 orang. Salah satunya siapa? Imam Muslim. Kemudian ada orang seperti itu misalnya. Kemudian tiba-tiba kita senyum, dia bahagia. Ayat kene dengan usuli ke orang teh. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun hanya sekedar bermuka ceria di hadapan saudaramu. Sedih ke orang. Bisa jadi itu ditimbang. Oh, pahalanya luar biasa. Jangan meremehkan kebaikan walaupun apa? Kecil. Jangan remehkan kebaikan walaupun hanya sedikit. Ada orang punya 2.000 di sini, 2.000 perak. Dia infakkan 2.000 dan dia tidak ada lagi kecuali 2.000 ini. Ada orang punya di rekeningnya banyak, di tas ayah 5 juta, ngeluarkan dia 5.000. 5.000 juga 2.000 gede, 5.000, tapi kualitasnya beda. Ini dia mengeluarkan semuanya untuk orang bersedekah. Ini cuma 5.000. Saya sadar 20 juta, 5 juta ya kan di atas. Maka jangan sepelekan sesuatu yang kecil yang kita berikan kepada orang. Mudah-mudahan itu di sisi Allah apa? Besar. Jangan nunggu kapan haji. Kalau masih bisa umroh, jangan tunggu umroh, baca umroh itu nama komo mahal. Ya, sholat 2 rakaat ketika subuh. Nah, sholat subuh tuh balik ke imam, sehingga di masjid nungguan terbit matahari, nungguan 5 menit 10 menit sholat tuh 2 rakaat. Pahalanya seperti apa? Seperti umroh. Lamun terkuat umroh kan itu ya lagi umroh sarua. Iya apa enggak? Tuh bisa hatam Quran, ngaji can bisa. Qul huwallah tidak balikan. Betul apa tidak? Belum bisa saat anak bangun masjid, antum ke masjid, makmurkan masjid orang. Pengen punya sekolahan, belum punya sekolahan, ngajar sekolah batur. Pengen ini, pengen itu, mulai dari yang kecil-kecil, jangan terlalu besar sampai antum menunggu kapan mampu. Mulai dari hal-hal yang paling kecil. Pengen anak ini, pengen itu, mulai dari yang kecil. Pengen sodako, hayang nggak bantu, kasih eta teh, buka duit 5 miliar. Nunggu 5 miliar mengirahan tuh. Ya kan sedikit heula. Mulai dari hal yang kecil. Kita ingin sholat tahajud sampai seperti Rasulullah, sampai bengkak kaki, hese. Kalau tidak dimulai dengan sholat isya, sholat isya aja hese, kamu sholat tahajud. Antum hayang sholat tahajud, sok mangga, kan sholat subuh 12. Mulai dari hal-hal yang sepele dulu, yang mudah 2 rakaat sebelum antum mengejar amalan-amalan yang apa? Yang besar-besar. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Kita ini pahala itu banyak, sehari itu bisa melakukan berbagai macam pahala. Tetapi tergantung keimanan kita itu. Kalau iman kita sedang naik, kita semangat. Kalau kita maksiat, iman kita lemah, kita sangat sulit. Maka di akhir kajian ini saya menasihati sendiri saya pribadi jemaah sekalian. Ketika ingin maksiat, ingat sedikit besarnya maksiat berpengaruh pada diri kita. Sedikit dia gimana?
Hatta walaupun sedetik ada sampai hilang lah sekedar, walaupun sekedar itu berpengaruh kepada antum, walaupun hanya sedikit. Jangan remehkan walaupun hanya sedikit. Ingat bahwa maksiat ini bisa jadi menghalangi rizki yang antum akan dapatkan dari Allah. Bukankah Rasulullah mengatakan rizki itu tidak turun kepada antum, tertahan di langit gara-gara apa? Kemaksiatan yang antum lakukan. Menang isukan teh kudu nama menang 300.000, pas menang duit 300.000, lebih 200.000. Saya sabar ada 100, kudu nama 300 teh. Itu rezeki antum, lebih 200. Yang orang ngantri bagi besek, jadi dia sekali bagi besek rumah, bagi makanan, bus ngantri, pas kadinya, punten udah habis. Aduh, bisa ngantri kita tadi di dia. Itu rezeki yang tertahan, kudu nama antum menang dah. Itu jadi. Oh, tender ya tanah. Iya teh tanah lamun dijual 50 juta, anak teh menang 10 juta. Ya. Pek teh dibeli 50 juta, ternyata menang 500.000. Duh, kudu nama 10 juta gitu. Dengan gara-gara si 500.000. Itulah rezeki yang tadi nggak harusnya berapa? 10 juta. Antum dapat bisa jadi karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan. Banyak orang seperti itu, maksiat menghalangi kita. Banyak orang nggak nikah karena nggak maksiat. Maksiat yang paling antum mungkin sepele, terlambat sholat. Rasulullah pernah melihat para sahabat yang terlambat sholat. Kata Rasulullah apa? La yazalun nasu yata'akhiruna fi shalah hatta yu'akhiruhumullah. Atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah orang itu biasa telat sholat, Allah telatkan semua perkaranya. Kawin telat, gajian telat, kabeh telat, hidup mantep telat, gowe telat hayo. Gus mangkat tepat waktu telat deh. Karena patokannya apa? Sholat. Kalau sholat terus telat, rezeki juga telat. Rezeki telat, nikah telat, segala rezeki kabeh telat. Maka kalau kita memperbaiki sholat, sejatinya itu kita memperbaiki hidup kita itu. Karena di sholat itulah patokan seorang muslim. Hal yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Sholat itulah yang akan pertama kali dihisab. Idza sholuhat sholuha sa'irul amal. Kalau baik sholatnya, baik semuanya. Wa idza fasadat sa'irul amal. Kalau rusak sholatnya, rusak semuanya. Jadi jangan maksiat. Ingatlah keimanan kita harus selalu bertambah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa bertambah imannya dan menjadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman di atas agama Islam ini dan di atas sunnah Nabi SAW. Semoga yang memiliki kesusahan Allah angkat kesusahan tersebut. Semoga yang memiliki harapan dan keinginan Allah wujudkan keinginan tersebut. Semoga Allah memberikan yang terbaik dari urusan-urusan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah mengampuni perbuatan kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Perkataan yang disengaja menyakiti hati orang lain sehingga menjadi dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak layak diucapkan di majlis yang mulia ini. Semua semata-mata karena kebodohan saya yang masih menuntut ilmu. Jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.